Dari masa lalu umat yang agung, kita petik hikmah untuk hari ini. Sedikit ilmu bani, memahami sejarah, meneladani iman. Sebelum lanjut menonton, yuk tekan like dan subscribe-nya agar kita sama-sama terus berbagi kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Dukung channel ini semoga jadi amal jariah untuk kita semua dan mendapatkan hikmah yang besar dalam mempelajari sirah nabawiyah. Oke, kita masuk ke perang Bani Qaynuqa. Perang ini dipicu oleh pengkhianatan kaum Yahudi terhadap kaum Muslim. Ibnu Ishaq menuturkan suatu hari Rasulullah mengumpulkan kaum Yahudi di pasar Qaynuqa. Lalu berseru, "Hai kaum Yahudi, takutlah kalian pada murka Allah seperti yang telah ditimpakan kepada kaum Quraisy. Peluklah Islam karena kalian sebenarnya sudah tahu bahwa aku adalah utusan Allah. Kalian sudah mengetahui itu semua dalam kitab kalian dan janji Allah kepada kalian." Tapi mereka balik berseru, "Hai Muhammad, apakah kau mengira kami seperti kaummu? Tidak, jangan bangga karena kau telah berhadapan dengan kaum yang tidak cakap berperang, lalu kau mengalahkan mereka. Demi Tuhan, seandainya kau berperang melawan kami, kau pasti akan tahu kamilah orang yang ahli berperang." Ibnu Hisham bin Abdullah bin Ja'far al-Miswar bin Mukramah meriwayatkan dari Abu Awanah yang menyebutkan bahwa suatu hari seorang perempuan Arab datang membawa barang dagangannya ke pasar Qaynuqa untuk dijual. Ia duduk menunggu di sebelah tukang sepuh emas. Ia langsung menolak ketika beberapa Yahudi datang dan memintanya membuka cadar. Namun, tukang sepuh emas dengan diam-diam mengikatkan ujung pakaian wanita itu ke tempat duduknya. Sehingga saat ia berdiri, terbukalah auratnya. Melihat kejadian itu, orang Yahudi tertawa mengolok-olok wanita itu. Wanita itu menjerit minta tolong. Tak lama berselang, seorang lelaki muslim datang menghampiri tukang sepuh emas itu. Terjadilah perkelahian antara lelaki muslim dan tukang sepuh emas itu. Dan lelaki muslim itu berhasil membunuhnya. Hal itu menjadikan orang-orang Yahudi di pasar itu marah dan mengeroyoki lelaki muslim itu hingga mati. Nyawa dibalas nyawa. Tindakan orang-orang Yahudi itu membuat kaum muslim naik pitam. Akhirnya terjadilah perkelahian antara kaum muslim dan Bani Qaynuqa. Mereka tercatat sebagai kelompok Yahudi pertama yang melanggar perjanjian dengan Rasulullah. Peristiwa ini menurut riwayat Al-Tabari dan Al-Waqidi terjadi pada pertengahan bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Setelah kabar itu sampai ke telinga Rasulullah, beliau dan kaum muslim melakukan pengepungan selama beberapa hari hingga mereka menyerah dan bersedia menerima hukuman. Saat itulah Abdullah bin Ubay bin Salul tampil dan berkata, "Hai Muhammad, bersikap baiklah kepada teman-temanku." Rasulullah bergeming. Abdullah bin Ubay mengulangi lagi perkataannya, tetapi Rasulullah tetap mengabaikannya. Melihat ucapannya tak ditanggapi, Abdullah bin Ubay memasukkan tangannya ke saku baju zirah Rasulullah. "Lepaskan!" bentak Rasulullah marah hingga para sahabat melihat raut muka beliau memerah. "Celakalah engkau, lepaskan!" bentak Rasulullah lagi. Abdullah bin Ubay menyahut, "Tidak, demi Tuhan aku tidak akan melepaskannya sampai kau bersikap baik kepada teman-temanku." 400 orang tanpa baju zirah dan 300 orang dengan baju zirah telah merintangiku dari yang merah dan yang hitam. Seakan-akan engkau akan menghabisi mereka dalam sehari. Sungguh, demi Tuhan aku takut ditimpa bencana." Rasulullah lalu berkata kepada Abdullah bin Ubay, "Mereka adalah milikmu." Setelah itu, Rasulullah memerintahkan mereka agar segera keluar dari Madinah dan jangan menetap di dekat kota. Akhirnya, mereka pergi menuju perbatasan Syam. Namun di tempat itu, sebagian besar mereka mati. Pada saat itu, Ubadah bin Samit memiliki hubungan baik dengan Yahudi Bani Qaynuqa, seperti halnya Abdullah bin Ubay. Sesaat setelah pengusiran, Ubadah pergi menemui Rasulullah dan berkata, "Sungguh aku tetap setia hanya kepada Allah dan Rasulnya dan kaum mukmin. Aku telah melepas kesetiaanku kepada kaum kafir dan para pengikutnya." Berkenaan dengan kisah Abdullah bin Ubay dan Ubadah bin Samit, turunlah ayat, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi.
Siapa saja di antara kamu menjadikan mereka teman setia, sesungguhnya ia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana, mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau suatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menyesali apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 50-52. Kita bisa mengambil petikan pelajaran dari peristiwa ini. Peristiwa ini secara keseluruhan menunjukkan kaum Yahudi tak dapat melepaskan diri dari watak berkhianat. Mereka selalu merasa tidak nyaman menjalani hidup kecuali dengan menjahati dan mengkhianati orang-orang sekitar. Dengan segala cara, mereka terus berupaya melakukan itu semua. Bagi kita, peristiwa ini mengandung beberapa poin penting yang dapat kita renungkan. Pertama, berkaitan dengan persyaratan. Persyariatan hijab bagi perempuan seperti telah diceritakan, pemicu konflik antara Muslim dan Yahudi Bani Qainuqa adalah tindakan kasar beberapa orang Yahudi terhadap seorang Muslim agar membuka cadar mukanya ketika wanita itu sedang datang ke pasar mereka untuk suatu urusan. Sebab yang menjadi pemicu peristiwa ini tidak serta-merta menafikan sebab lain, seperti yang disebutkan dalam beberapa buku sirah, yakni bertambahnya kedengkian Yahudi terhadap kaum Muslim yang berhasil memenangkan peperangan di Badar, dan ucapan mereka kepada Rasulullah, demi Tuhan, seandainya kau berperang melawan kami, kau pasti akan tahu bahwa kami memang ahli berperang. Kedua, konflik melawan Yahudi Bani Qainuqa menunjukkan adanya kedengkian besar dalam dada mereka terhadap kaum Muslim. Pertanyaannya, mengapa bukti-bukti kedengkian itu baru terbongkar setelah selama 3 tahun mereka dapat menyembunyikannya? Kedengkian dan kebencian mulai dikobarkan dan ditunjukkan setelah kaum Muslim menang dalam perang Badar, sesuatu yang tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya. Ketiga, perlakuan Islam terhadap orang munafik. Pembelaan Abdullah bin Ubay terhadap kaum Yahudi dalam konflik Bani Qainuqa memberi kita gambaran jelas tentang kemunafikan Abdullah bin Ubay. Sikapnya jelas-jelas menunjukkan bahwa ia adalah munafik yang berpura-pura membela Islam, tetapi di lubuk hatinya tersimpan kebencian besar terhadap Islam dan penganutnya. Meski demikian, Rasulullah tetap memperlakukan Abdullah bin Ubay sebagai Muslim karena memang dia seorang Muslim, tidak membatalkan jaminan perlindungan untuknya dan tidak memperlakukannya seperti memperlakukan seorang musyrik atau yang murtad atau pendusta Islam. Bahkan Rasulullah memenuhi desakan dan permintaannya. Itulah kisah sirah dari perang Bani Qainuqa. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu.